Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penelitian saya yang berjudul Pengaruh Nilai Tukar dan Suku Bunga terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Kita lanjut ke pendahuluan. Di sini langsung ke latar belakang. Untuk mempersingkat waktu, dari fenomena-fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor makroekonomi itu memiliki peran penting dalam membentuk keputusan investasi dan menentukan arah pergerakan pasar saham di Indonesia. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan juga tujuan penelitiannya, masing-masing ada tiga. Di sini ada tinjauan pustakanya. Di sini ada pertama landasan teorinya sebagai arbitrage pricing teori. Jika terjadi kesalahan penilaian, investor akan melakukan arbitrase sehingga harga aset akan menyesuaikan kembali menuju keseimbangannya. Untuk Grand Theory ini digunakan karena relevan dengan saya yang menggunakan variabel nilai tukar dan suku bunga sebagai variabel dalam penelitian kali ini. Selanjutnya definisi dari IHSG itu sendiri merupakan salah satu indeks yang merangkum perkembangan harga-harga saham di Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya ada nilai tukar merupakan variabel ekonomi makro yang sangat penting dikarenakan pergerakan nilai tukar itu dapat mempengaruhi stabilitas dan juga aktivitas ekonomi. Suku bunga ini merupakan kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral dengan tujuan untuk meredakan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Di sini ada tiga, yaitu pertama Yudi Pratama dengan judul Pengaruh Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah terhadap IHSG periode 2020 sampai 2022. Selanjutnya ada Nurmal Lasari dengan judul Pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap IHSG di Indonesia. Yang terakhir itu ada dari Angga Dwi Prasetyo dengan judul Analisis pengaruh nilai tukar rupiah BI rate, nilai tukar rupiah BI rate dan suku bunga The Fed terhadap IHSG periode 2020 sampai 2024. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Dari kerangka pemikiran itu terdapat menggabungkan antara variabel nilai tukar dan suku bunga terhadap IHSG dengan rentang waktu 2023 sampai 2025. Di sini ada hipotesisnya ada tiga. Selanjutnya ada metode penelitian. Dari jenis data sendiri itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data time series dengan frekuensi monthly atau bulanan dari Januari 2023 sampai Desember 2025 dengan jumlah observasi sebanyak 36 observasi dan menggunakan eView sebagai aplikasi pengolah data. Dari sumber datanya itu merupakan jenis data sekunder yang diambil langsung dari Bank Indonesia dan juga dari data pergerakan itu dari TradingViews dan juga dari Kemendak untuk mencari data nilai tukar. Selanjutnya ada definisi operasional itu IHSG menggunakan harga penutupan dan juga nilai tukar itu menggunakan nilai tengah atau harga penutupan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selanjutnya itu suku bunga diukur menggunakan BI 7-day reverse repo rate atau BI 7 DRR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada model ekonometrika, itu menggunakan model dari regresi linear berganda yang dapat dituliskan sebagai yang sudah ditunjukkan ini, IHSG periode yang ditentukan sama dengan konstanta ditambah koefisien dari nilai tukar ditambah koefisien dari suku bunga ditambah error term atau gangguan. Di sini ada hasilnya dan pembahasannya. Dari statistik deskriptif itu di sini ada nilai rata-rata dan nilai tengah, nilai tertinggi, nilai terendah. Dan dari variabel-variabel ini dapat dilihat nilainya. Dan ini untuk standar deviasi atau fluktuasi dari masing-masing variabel. Di sini ada Jar-Quebera atau probability-nya dari masing-masing variabel. Selanjutnya ada regresi linear berganda. Di sini ada konstanta, ada nilai tukar dan suku bunga. Di sini dari koefisiennya ada konstantanya, koefisien dan dari nilai tukar dan suku bunga ada di sini. Ini jika nilai variabel lain selain dari variabel yang dituju itu bersifat konstan, maka nilai seharusnya itu sekian, di 833,964. Begitu juga dengan variabel nilai tukar dan suku bunga. Selanjutnya dari uji T itu sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Di sini uji T digunakan untuk mengukur secara parsial variabel X ini terhadap variabel Y. Untuk nilai tukar, itu dapat dianggap variabel ini tuh dianggap tidak signifikan terhadap variabel Y. Kenapa? Karena nilai dari
variabel nilai tukar ini itu di atas dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar itu tidak signifikan. Sedangkan dari variabel suku bunga itu negatif 3,64. Itu dianggap signifikan karena di bawah dari 0,05 dan dia bersifat negatif. Selanjutnya dari uji F. Uji F itu digunakan untuk mengukur secara simultan variabel X terhadap variabel Y. Untuk nilai probability-nya yang perlu dilihat, ini F statistik itu di 0,000196. Untuk nilainya karena di bawah 0,05 maka dianggap signifikan. Maka dapat diambil kesimpulan pula bahwa variabel nilai tukar dan suku bunga itu berpengaruh itu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Dan selanjutnya dari uji koefisien determinasi atau R square ini dapat dilihat dalam adjusted R square ini ada di 0,3637 atau bisa dibilang 36,7%. Variasi dari IHSG dapat dijelaskan oleh dua variabel X ini, nilai tukar dan suku bunga. Untuk sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang lainnya. Ini ada uji dari multikolinaritas. Ini tidak terdapat untuk hasilnya itu tidak terdapat multikolinaritas karena nilai VIF-nya itu di bawah dari 10. Ketika nilai ini di bawah dari 10, maka multikolinaritas itu tidak terdapat dalam instrumen penelitiannya. Selanjutnya dari uji normalitas, itu untuk hasil Jarque-Beranya di 0,14,7 dan di sini dari probability-nya ada di 0,929 yang mana data ini terdistribusi normal karena nilai probability dari Jarque-Beranya itu di atas dari 0,05. Kalau di bawah itu dia tidak terdistribusi dengan normal. Selanjutnya dari uji heterokedastisitas itu bisa dilihat dari ops R squared dan juga di sini probability-nya. Yang perlu kita lihat itu probability-nya di angka 0,6387. Karena dia di atas 0,05 lagi seperti sebelumnya sama, maka dianggap tidak ada heterokedastisitas. Kalau dia di bawah 0,05 baru itu terdapat heterokedastisitas dan datanya harus disesuaikan lagi. Selanjutnya uji autokorelasi perlu dilihat juga di sini op R square, di sini ada prop C square-nya juga yang harus dilihat. Itu di 0,7897. Karena dia di atas 0,05, maka tidak ada autokorelasi dan datanya sudah lulus uji asumsi klasik. Yang terakhir, kita masuk ke penutup. Terdapat kesimpulannya di sini untuk hasil penelitian itu menunjukkan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Dan sedangkan suku bunga itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG, yang menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga cenderung mendorong investor untuk mengalihkan dana ke instrumen berbasis bunga. Dan juga secara simultan, nilai tukar dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap IHSG, dibuktikan dengan nilai F statistik sebesar 11,18. Selanjutnya, dan probabilitasnya di 0,000196 yang mana di bawah 0,05. Selain itu, 36,7% variasi IHSG dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Di sini ada sarannya bagi investor memperhatikan perkembangan suku bunga BI dalam mengambil keputusan investasi, terus juga bagi pemerintah menjaga stabilitas suku bunga dan kondisi makroekonomi, bagi pelaku pasar modal menggunakan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis pergerakan IHSG, dan juga bagi peneliti selanjutnya itu menambahkan variabel lain, memperpanjang periode penelitian dan menggunakan metode analisis yang lebih beragam agar hasil penelitian itu lebih komprehensif atau lebih menyeluruh. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.